Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Farah Nurfinka, NIM 172, Nugraha Cahya 175, Ratna Dewi 189, Mustrian 199, Rivial Zaitun 209, Salihah Dewi Palupi 205, dan Utari Firly 219. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Peran perusahaan PT Sukovindo dalam perdagangan internasional. Profil yang pertama ada profil lembaga Sukovindo. Visinya yaitu menjadi perusahaan kelas dunia yang kompetitif, andal dan terpercaya di bidang inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi dan pelatihan. Dan misi mereka yaitu menciptakan nilai ekonomi kepada para pemangku kepentingan, terutama pelanggan, pemegang saham, dan pegawai melalui layanan jasa, inspeksi, pengujian, sertifikasi, konsultasi, serta jasa terkait lainnya untuk menjamin kepastian berusaha. Kemudian sejarah perusahaan Sukovindo. PT Super Internet Company of Indonesia, Persero atau biasa disebut Supervindo, merupakan badan usaha milik negara yang dibangun antara pemerintah Indonesia dengan SGS atau Society Generale of Surveillance, perusahaan intervensi terbesar di dunia yang berpusat di Genoa, Swiss. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 22 Oktober 1956 sebagai perusahaan intervensi pertama di Indonesia. Komposisi kepemilikan saham Sukovindo pada awal berdirinya memiliki proporsi saham masing-masing 59%. Komposisi kepemilikan saham mengalami beberapa kali perubahan. Tahun 1961, komposisi perubahan menjadi 20% SGS dan 80% pemerintah Indonesia. Kemudian berubah menjadi 5% SGS dan 95% pemerintah Indonesia hingga saat ini. Pada awal berdirinya, perusahaan ini hanya berfokus pada kegiatan perdagangan terhadap komoditas pertanian, kelancaran arus barang, dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. Kemudian melakukan diverifikasi sehingga selanjutnya lahirnya jasa-jasa pergudangan dan ekspedisi, laboratorium, analisis teknik industri dan kelautan, serta higienitas industri dan fumigasi, dan juga mengembangkan jasa di bidang usaha inspeksi dan audit, pengujian dan analisis sertifikasi, konsultasi dan pelatihan dalam bidang pertanian, kehutanan, pertambangan, migas dan non-migas, konstruksi, industri, pengolahan, kelautan, perikanan, pemerintah, transportasi, sistem informatika, dan energi terbarukan. Selanjutnya, nilai-nilai perusahaan. Pertama, amanah, memegang teguh kepercayaan sertifikat. Kedua, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Tiga, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. 4, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. 5, adik-adik adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. 6, kolaboratif, bangun kerjasama
peran lembaga dalam proses impor. Yang pertama menyediakan jasa-jasa upaya mitigasi risiko seperti kegiatan layanan sertifikasi, inspeksi dan audit, konsultasi, pelatihan, serta pengujian dan analisis. Yang kedua, pemenuhan persyaratan mutu produk. Yang ketiga, lingkungan. Dan ketiga, atau keselamatan kerja. Yang keempat, itu membantu dalam jasa lain terkait termasuk dalam industri pertanian dari tahap pra-investasi, pembangunan dan pengadaan sarana prasarana produksi sampai perdagangan domestik dan internasional. Yang kelima, memastikan kesesuaian barang yang datang di pelabuhan tujuan atau kegiatan on arrival inspection atau OAI, membantu importir dalam memastikan pasokan produk-produk impor yang bermutu tinggi dari negara asal dan dapat diterima di pasar dalam negeri. Sebaliknya, perusahaan membantu memastikan eksportir dalam negeri untuk meyakinkan calon pembeli di luar negeri atas mutu dan kebenaran barang yang dihasilkan. Untuk struktur organisasinya dari PT Sukovindo yaitu yang pertama ada Dewan Komisaris, kemudian di bawahnya ada Direktur Utama, di bawahnya lagi ada Direktur Komersial 1 dan Direktur Komersial 2 beserta divisi-divisinya. Kemudian ada juga Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko dan juga divisi-divisinya. Kemudian ada juga Direktur Sumber Daya Manusia, dan juga divisi-divisinya ada KSO atau kerjasama operasi, dan juga ada anak perusahaan. Untuk lebih detailnya mungkin bisa dilihat pada slide. Next. Dokumen yang diperlukan yaitu ada yang pertama kopi UI atau izin usaha industri, yaitu izin operasional yang harus dimiliki ketika kita mau usaha di industri. Kemudian ada juga TDI atau tanda daftar industri, yaitu izin yang wajib diperoleh oleh pribadi maupun perusahaan yang melakukan suatu kegiatan usaha industri. Kemudian ada SIUP atau surat izin usaha perdagangan, yaitu sebuah surat izin perdagangan yang diberikan langsung oleh pemerintah kepada pelaku usaha di bidang perdagangan dan juga jasa. Ada juga TDP, yaitu daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan lainnya. Kemudian juga ada kopi fee legal atau dokumen fee legal, yaitu dokumen yang menyatakan bahwa produk tujuan ekspor memenuhi standar verifikasi legalitas. Kemudian ada juga invoice atau dokumen yang berisi tentang detail pembelian barang. Kemudian ada gambar spesifikasi teknis. Dokumen ini berisi lampiran bukti saat proses teknis pembuatan dalam tahap akhir. Kemudian alur pengurusan dokumen, yang pertama ada laporan supervisor, yang kedua ada permintaan pemeriksaan barang ekspor atau PPBE, kemudian data pemohon, barang ekspor, kesiapan barang, cara pengapalan yang terdiri dari full container load atau FCL, kemudian less than container load atau LCL, dan konvensional. Kemudian kelengkapan dokumen lain. Pengurusan dokumen untuk memenuhi syarat ekspor oleh Supervindo eksportir terlebih dahulu mengajukan permintaan pemeriksaan barang ekspor atau
PPBE agar mendapatkan laporan Supervior atau LS. Isi dari PPBE yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data pemohon terdiri dari nama perusahaan, alamat, nomor dan tanggal perizinan, nomor tanggal persetujuan, tanggal berakhir persetujuan, dan NPWP. Yang kedua, barang ekspor terdiri dari nomor HS dan ukuran barang, kuantitas dan saluran, merek dan nomor kemasan, nilai FOB, dan nomor dan tanggal invoice, nomor dan tanggal packing list, nama dan alamat pembeli, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan, dan negara tujuan. Yang ketiga, kesiapan barang terdiri dari tempat penyimpanan barang, waktu permintaan pemeriksaan, dan tanggal serta tempat pelaksanaan suring. Yang keempat, cara pengapalan. Yang pertama, FCL, full container load, yakni pengapalan barang ekspor yang memenuhi satu kontainer yang dimuat oleh satu eksportir terkait. Yang kedua, LCL, less than container load, yakni pengapalan barang ekspor yang tidak penuh satu kontainer dari eksportir terkait sehingga satu kontainer diisi dari perusahaan lain juga. Yang ketiga, konvensional, yakni pengiriman melalui kapal laut maupun pesawat yang hanya mengirim satu box saja. Yang kelima, kelengkapan dokumen lain. Jadi kesimpulannya, PT Sucovindo merupakan layanan jasa pemeriksaan dan pengawasan di bidang perdagangan, terutama komoditas pertanian, serta membantu pemerintah dalam menjamin kelancaran arus barang dan pengamanan devisa negara dalam perdagangan ekspor-impor. Sucovindo melakukan langkah kreatif dan inovatif serta menawarkan jasa-jasa terkait lainnya. Peningkatan kompetensi melalui knowledge management dan pengembangan jasa yang inovatif diharapkan dapat mengembangkan bisnis yang berorientasi kelas dunia. Dengan perjalanan panjang yang dilalui Sucovindo melalui visi dan misi bertekad untuk terus menjadi perusahaan inspeksi terdepan dan terbesar di Indonesia. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.